Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar PPKN dengan materi musyawarah. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti pada gambar ini? Ya, ketika sekolah berlangsung secara normal, kalian pasti pernah melakukan kegiatan seperti gambar ini, yaitu kegiatan pemilihan ketua kelas. Nah, kegiatan pemilihan ketua kelas ini termasuk kegiatan musyawarah. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat. Mufakat adalah kesepakatan untuk melaksanakan hasil dari musyawarah. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam musyawarah. Yang terdapat dalam musyawarah adalah nilai kebersamaan. Kemudian, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Berikutnya, nilai menghargai pendapat orang lain. Dan juga nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut ini adalah ciri-ciri dari musyawarah untuk mufakat. Ciri yang pertama adalah sesuai dengan kepentingan bersama. Ciri yang kedua adalah usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan salah satu pihak. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Dan ciri yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam musyawarah terdapat beberapa prinsip-prinsip. Apa sajakah itu? Prinsip musyawarah yang pertama adalah musyawarah itu dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan juga kekeluargaan. Prinsip yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan umum. Prinsip yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Prinsip yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah prinsipnya melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Berikut ini adalah tata cara dan persyaratan dalam sebuah musyawarah. Pertama-tama, peserta musyawarah itu harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Berikutnya, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Berikutnya, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, not tulis, dan juga peserta musyawarah. Selanjutnya, setiap peserta musyawarah berhak untuk menyampaikan pendapat. Berikutnya, setiap peserta musyawarah harus dapat menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat. Tidak untuk kepentingan pribadi, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi seperti ini ya tata cara dan persyaratan dari sebuah musyawarah. Nah, dalam bermusyawarah kita tentunya akan mengeluarkan pendapat.
Bagaimana cara mengemukakan pendapat yang baik dan benar? Nah, berikut ini cara-caranya. Yang pertama, sebelum mengemukakan pendapat, kalian acungkan tangan terlebih dahulu sebagai tanda izin untuk berbicara. Kemudian, barulah kalian berbicara setelah dipersilakan. Selanjutnya, kalau ada yang berbicara, tunggulah sampai yang berbicara itu selesai terlebih dahulu. Barulah kalian berbicara. Kemudian dalam berbicara juga harus dengan sopan dan suaranya pun jelas. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, maka akan dilakukan pemungutan suara atau voting. Dalam bermusyawarah pun terdapat sikap-sikap yang seharusnya kita jalani. Sikap-sikap tersebut yaitu kita harus memahami tujuan dari keputusan bersama yang akan diambil. Kemudian, kita pun harus saling memahami, menghormati, dan menghargai pendapat. Dalam musyawarah juga kita harus bersikap lapang dada, menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan juga saran dari peserta lain. Kemudian, kita pun tidak memaksakan kehendak untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Jika sikap-sikap ini dijalankan, maka musyawarah pun akan berjalan dengan lancar. Nah, sebagai siswa, kita belum memiliki hak pilih di masyarakat. Ya, lalu apa yang bisa kita lakukan dalam musyawarah di masyarakat? Yang bisa kalian lakukan dalam musyawarah di masyarakat yaitu kalian turut serta bergotong royong dalam menyiapkan tempat musyawarahnya. Kemudian juga kalian dapat mengamati jalannya pengambilan keputusan. Dan kalian bisa membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah tersebut. Jadi, meskipun kalian belum memiliki hak pilih dalam musyawarah tersebut, kalian memiliki peranan juga dalam kegiatan musyawarahnya. Nah, seperti di tempat tinggalnya Dayu. Nah, di sana baru saja diadakan pemilihan ketua RW. Di sana masyarakat sangat senang atas terpilihnya ketua RW yang baru. Karena ketua RW yang baru ini terpilih berdasarkan hasil musyawarah. Lalu bagaimana ya tata cara pemilihan ketua RW? Adakah di antara kalian yang tahu? Nah, berikut ini adalah tata cara dalam pemilihan ketua RW. Yang pertama adalah pembentukan panitia pemilihan ketua RW terlebih dahulu. Nah, kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Kemudian, setelah panitia terbentuk, dilakukanlah pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan siapa saja yang menjadi calon ketua RW. Nah, calon ketua RW ini harus ya mendaftarkan diri dan diseleksi oleh panitia. Tata cara berikutnya adalah melakukan penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Dalam pemilihan ketua RW ini harus berasaskan luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian, setelah penyelenggaraan pemilihan ketua RW, akan dilaksanakan pelantikan ketua RW baru. Jadi, setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil dari musyawarah, hasil dari pemilihan ketua RW, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Indonesia adalah negara demokrasi. Jika ada permasalahan warga, maka dapat diselesaikan melalui pengambilan keputusan bersama. Berikut ini adalah contoh peran serta dalam keputusan bersama di masyarakat. Contohnya seperti mengikuti pemilihan ketua RT atau ketua RW.
Kemudian juga mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW, dan melaporkan pelanggaran yang terjadi saat pemilihan. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.